Ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 791 sampai 795. Singsuji, benua berwarna-warni. Disinilah kekuatan tertinggi di alam kekosongan bintang, Sekte Kaca Warna-Warni, berada. Hari ini, Sekte Kaca Warna-Warni menyambut tamu terhormat yang melampaui alam keabadian. Pria ini adalah nenek moyang keluarga Shimen, Shimen Fugui. Di alam Singsu, meskipun ahli alam abadi tidak bisa dikatakan ada di mana-mana, mereka juga tidak jarang. Ada beberapa orang kuat di alam abadi di antara kekuatan yang sedikit terkenal. Namun kebanyakan dari mereka adalah level dominan. Tidak banyak orang yang bisa mencapai level keabadian. Setiap orang kuat level abadi adalah andalan berbagai kekuatan. Adapun tingkat tertinggi, bahkan lebih jarang lagi, ini adalah kekuatan tempur tertinggi suatu kekuatan. Baili Yanhong adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Statusnya di Sekte Kaca berwarna-warni tidaklah rendah. Dan jika Anda ingin menjadi terkenal di dunia maya bintang, berdirilah di puncak piramida. Jadilah salah satu dari sedikit orang yang membuat aturan, dan dipuja serta dihormati oleh banyak orang. Penting untuk menembus tingkat alam abadi dan memiliki kekuatan untuk melampaui alam abadi. Orang kuat seperti ini ibarat senjata nuklir di muka bumi. Meski tidak mudah dikerahkan, namun memiliki efek jera yang kuat. Orang kuat yang melampaui alam abadi juga harus dimiliki oleh setiap kekuatan besar. Jika tidak, maaf, tidak peduli berapa banyak orang yang Anda miliki atau berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda hanya dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Garis pemisahnya adalah apakah suatu kekuatan memiliki orang kuat yang telah melampaui alam abadi. Sama seperti ada negara-negara di dunia yang tidak memiliki senjata nuklir. Keluarga Shimen adalah kekuatan besar yang memiliki ahli yang melampaui alam abadi, dan jumlahnya lebih dari satu. Sebelum Shimen Fugui, ada leluhur Shimen lain yang juga melintasi tingkat keabadian lebih awal. Hanya saja nenek moyang keluarga Shimen ini terluka parah puluhan ribu tahun lalu dan belum sembuh hingga kini. Anda harus tahu bahwa tubuh orang kuat setingkat ini akan pulih dengan sendirinya. Terlihat bahwa luka-lukanya serius dan dia tidak dapat pulih setelah puluhan ribu tahun penyembuhan. Ternyata keluarga Shimen perlahan mulai terpuruk. Pasukan lain mulai mengintip ke benua Shimen yang mereka duduki, bersiap untuk merebutnya dan menggunakannya sebagai markas pasukan mereka sendiri. Tanpa diduga, lebih dari 1000 tahun yang lalu, Shimen Fugui menerobos penghalang alam abadi dalam satu gerakan. Menjadi orang kedua dalam keluarga Shimen yang melampaui alam keabadian. Hal ini dapat dikatakan telah menstabilkan keluarga Shimen yang goyah dalam sekejap. Shimen Fugui telah menjadi raksasa baru di dunia Singsu. Dia telah sangat aktif di dunia Singsu selama lebih dari 1000 tahun. Pertama-tama, setelah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun, akhirnya saya keluar, jadi saya harus menikmatinya. Kedua, wajar untuk membangun kembali reputasi keluarga Shimen. Biarkan pasukan yang diam-diam memata-matai benua Shimen mengetahui bahwa keluarga Shimen saat ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Inilah yang akan dilakukan oleh setiap raksasa baru. Jika seseorang menerobos alam abadi di alam bintang kekosongan, mereka tidak akan bersembunyi diam-diam kecuali ada keadaan khusus. Semua orang mengetahui tidak hanya semua rahasia kekuatan utama, tetapi setidaknya 90% darinya. Karena semakin kuat yang Anda tunjukkan, itu berarti Anda bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya di alam Singsu dan menarik lebih banyak orang jenius untuk bergabung. Dengan sumber daya dan murid yang luar biasa, kekuatannya sendiri dapat menumbuhkan lebih banyak orang kuat. Ini adalah siklus yang baik. Jika Anda membuat terobosan, jangan tunjukkan,
tapi sembunyikan secara diam-diam. Tidak ada orang di luar yang akan mengetahuinya, dan Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan lebih. Bagaimanapun, setelah Shimen Fugui membuat terobosan, dia mengadakan perjamuan besar di benua Shimen. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya datang untuk memberi selamat kepadanya, dan mereka semua mempersembahkan harta berharga. Ini saja sudah membuat keluarga Shimen menghasilkan banyak uang. Shimen Fugui datang ke benua berwarna-warni hari ini, bukan untuk mengenang sekte kaca warna-warni, tetapi untuk meminta penjelasan. Dia ingin bertanya, bukankah sekte kaca warna-warni Anda mengatakan bahwa Bai Lianhong dilatih sebagai ahli waris dan tidak akan menikah di luar? Mengapa seorang pria kehilangan keperawanannya? Apakah Anda meremehkan kekayaan Shimen saya atau meremehkan keluarga Shimen saya? Shimen Fugui tiba di depan sekte kaca berwarna dengan wajah muram. Lihatlah pintu ajaib yang megah dan berwarna-warni yang terdiri dari 7 warna, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru dan ungu. Shimen Fugui hendak masuk. Dia segera dihentikan oleh penjaga gerbang sekte kaca berwarna. Orang yang menghentikannya adalah 2 wanita cantik. Satu besar dan satu kecil, berusia sekitar 10 tahun. Salah satunya mungkin berusia 40-an, usia di mana pesona masih ada. Yang lainnya berusia sekitar 20 tahun dan dalam masa puncaknya. Untuk dapat memasuki sekte kaca warna-warni, seorang wanita harus setidaknya 70 poin di atas, dan bakatnya harus luar biasa. Keduanya sangat diperlukan. Oleh karena itu, Anda tidak akan pernah melihat gadis jelek di sekte kaca berwarna. Saya ingin tahu siapa Anda. Mengapa Anda datang ke sekte kaca warna-warni kami? Jika Anda tidak menerima undangan dari sekte kami, silakan pergi. Sekte kaca warna-warni kami tidak menerima pria sesuka hati. Pergi dan beritahu ketua sektemu bahwa Shimen Fugui dari keluarga Shimen ada di sini untuk meminta penjelasan dari sekte kaca warna-warni. Shimen Fugui berkata tanpa ekspresi. Keluarga Shimen, kekayaan Shimen, kedua wanita itu kaget. Dia memandang Shimen Fugui dengan kekaguman dan rasa hormat yang tak terbatas. Shimen Fugui adalah raksasa baru di alam Xingsu. Dia juga satu-satunya orang di alam Xingsu yang telah menembus tingkat keabadian dalam 5.000 tahun terakhir. Ini adalah pencapaian besar yang luar biasa. Bagi orang-orang di level terbawah seperti mereka, bertemu dengannya adalah sebuah kemewahan. Dikatakan bahwa pihak lain melihat Penatua Yan Hong, pemimpin dari 7 orang suci terakhir di sekte tersebut. Saya ingin menikahi Penatua Yan Hong dan menjadi istri kerajaan. Sayangnya, dia ditolak oleh sekte tersebut dan Penatua Yan Hong. Mungkinkah karena hal tersebut pihak lain datang langsung untuk meminta penjelasan? Tapi itu semua terjadi ribuan tahun lalu, kenapa sekarang terjadi? Dan bahkan jika Shimen Fugui menerobos level alam abadi dan menjadi raksasa di alam Star Void, apakah terlalu sombong bagi seseorang untuk datang ke sekte kaca warna-warni untuk meminta penjelasan? Apa dia tidak tahu betapa kuatnya sekte kaca warna-warni? Bahkan jika seluruh keluarga Shimen diberangkatkan, sekte kaca warna-warni dapat membuat mereka mustahil untuk kembali. Lupakan saja. Ini bukanlah hal yang harus mereka pertimbangkan, karena pihak lain ada di sini, mereka harus menyerahkannya kepada sekte untuk menanganinya. Ternyata itu Tuan Shimen, mohon tunggu sebentar, saya akan melaporkannya ke sekte. Setelah berbicara, wanita yang lebih tua mengeluarkan batu transmisi suara dan melaporkan situasi di sini ke sekte. Wanita muda itu terus menatap Shimen Fugui. Banyak orang tidak akan pernah bertemu dengan tokoh-tokoh besar yang melampaui alam keabadian sekali seumur hidup. Dia ingin melihat baik-baik, kamu bisa membual kepada saudara perempuanmu ketika kamu kembali.
Ketika pejabat senior dari Sekte Kaca Warna-Warni mendengar bahwa itu adalah Shimen Fugui, raksasa baru, mereka segera mengatur seseorang untuk keluar dan membawa Shimen Fugui ke ruang tamu bangsawan sekte tersebut, dan kemudian melaporkannya kepada pemimpin sekte. Segera, 7 wanita muda dengan setidaknya 95 poin ke atas, mengenakan rok 7 warna, keluar dari gerbang, berjalan ke arah Shimen Fugui, dan berkata dengan lembut dan hormat, "Tuan Shimen, Anda telah menunggu lama sekali, silakan ikut dengan saya." Shimen Fugui dipimpin oleh wanita itu melalui gerbang warna-warni, ke dalam Sekte Kaca Warna-Warni, dan akhirnya tiba di ruang tamu Anda. Menggunakan peri warna-warni adalah penerimaan tingkat tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni. Namun, dengan kekuatan Shimen Fugui yang melampaui alam abadi, dia memiliki kualifikasi. 7 peri dianggap sebagai eksistensi yang sangat istimewa di Sekte Kaca Warna-Warni. Tak perlu dikatakan lagi, mereka tinggi, semuanya berusia di atas 95 tahun, dan sosok serta penampilan mereka luar biasa. Namun sayang, bakatnya agak kurang. Jika Anda memiliki cukup bakat, Anda mungkin menjadi salah satu dari 7 orang suci. Karena dia tidak cukup berbakat, dia hanya bisa memanfaatkan wajah dan sosoknya dan berlatih beberapa tarian untuk menerima tamu terhormat dari Sekte Kaca Warna-Warni. Hanya ada satu perbedaan kata antara 7 orang suci dan 7 peri. Namun statusnya memang sangat berbeda. 7 orang suci memiliki kesempatan untuk menjadi eksistensi yang melampaui keabadian, memadukan penampilan, bakat, dan kebijaksanaan. Namun sangat sulit bagi 7 peri untuk melangkah ke alam keabadian, mereka hanya perlu menjadi cantik. Yang pertama adalah target pelatihan utama sekte tersebut. Yang terakhir hanyalah pemain sekte untuk menerima tamu terhormat. Status mereka lebih baik dari murid biasa, tetapi tidak sebaik murid inti dan murid langsung. Ini adalah posisi yang memalukan dari 7 peri. Kecemburuan di mata mereka ketika melihat 7 orang suci sungguh memilukan. 7 peri tidak cukup berbakat. Jika mereka ingin melangkah ke alam abadi, hidup selamanya, dan awet muda selamanya, mereka hanya dapat menggunakan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya untuk menumpuknya. Namun, tidak ada peluang seperti itu di Sekte Kaca Berwarna. Karena ada terlalu banyak murid dari Sekte Kaca Warna-Warni, dan banyak juga yang berbakat. Tidak mungkin membuang terlalu banyak sumber daya untuk itu. Dan alasan mengapa 7 peri bersedia tinggal di sini. Itu adalah platform yang diberikan oleh Sekte Kaca Berwarna-Warni yang tidak dapat diberikan di tempat lain. Untuk menjadi tamu terhormat dari Sekte Kaca Warna-Warni, hanya orang besar yang memenuhi syarat. Ketika 7 peri menerima tamu-tamu terhormat ini, mereka mungkin tertarik oleh orang besar tertentu dan menikahi mereka sebagai selir. Selama Anda melayani orang dewasa dengan baik dan tidak ragu-ragu menggunakan segala jenis harta alam dan duniawi untuk melatih mereka, mungkin ada peluang untuk memasuki alam abadi di masa depan. Meski kemungkinannya sangat rendah, namun memang ada orang yang berhasil. Inilah yang sedang mereka upayakan. Oleh karena itu, bahkan posisi 7 peri pun mereka peroleh setelah melalui banyak kerja keras. Seberapa besar alam Singsu, berapa banyak wanita cantik tapi tidak berbakat di sana. Namun tidak semua orang bisa menjadi 7 peri dari Sekte Kaca Warna-Warni yang berspesialisasi dalam menerima tamu terhormat. Tuan Shimen, mohon tunggu sebentar. Ketua Sekte akan segera datang. Biarkan saya menari untuk Anda terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa lelah Anda. Setelah 7 peri selesai berbicara, mereka mulai menari dengan anggun di ruang tamu Anda. Masing-masing ibarat peri yang turun ke bumi, yang memang enak dipandang.
Kemudian beberapa wanita yang membawa berbagai makanan ringan, minuman, dan makanan berharga memasuki ruang tamu Anda dan meletakkan piring mereka di depan Shimen Fugui untuk dimakannya. Shimen Fugui juga meminum wine tanpa ragu, makan makanan ringan, dan menikmati tarian 7 peri. Ketujuh wanita ini sungguh baik, sosok dan penampilannya luar biasa. Setelah urusannya selesai, bukan ide buruk bagi mereka berdua untuk kembali dan menjadi selir. Shimen Fugui telah memiliki lusinan selir selama lebih dari 1000 tahun ini. Hanya menari, 7 peri membungkuk pada Shimen Fugui dan keluar dari ruang tamu. Sebelum berangkat, sorot mata Shimen Fugui begitu menawan. Hal ini membuat Shimen Fugui, seorang pengemudi veteran kawakan, merasa sedikit gatal. Saya berharap saya bisa menepi dan memanjakannya. Sayangnya ini adalah sekte kaca warna-warni, dan ini bukanlah tempat di mana dia bisa main-main. Tak lama setelah 7 peri pergi, seorang wanita cantik yang sekilas tampak seperti berusia 40-an, tetapi tampak seperti berusia 30-an setelah dilihat lebih dekat masuk. Di belakangnya ada 2 wanita cantik berusia 40-an atau 50-an. Ini adalah Gongsun Zimeng, kepala sekte kaca warna-warni saat ini. Adapun 2 orang di belakangnya, mereka adalah 2 tetua dari sekte kaca warna-warni, dan status mereka setara dengan Baili Yanhong. Tuan Shimen ada di sini. Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu agar saya bisa bersiap-siap. Kali ini sekte kaca 7 warna kami yang mengabaikan saya. Mohon maafkan saya, Tuan Shimen. Gongsun Zimeng berkata dengan sopan begitu dia masuk pintu. Meskipun dia adalah kepala sekte kaca warna-warni saat ini dan memiliki status yang sangat tinggi, dia berperingkat tinggi bahkan di alam berbintang. Tapi bagaimanapun juga, Shimen Fugui adalah satu-satunya raksasa baru di alam Xingsu dalam ribuan tahun ini. Ini adalah keberadaan yang melampaui kekekalan. Dan dia, Gongsun Zimeng, hanyalah puncak dari alam abadi tingkat tertinggi. Jangan melihat perbedaan antara kedua sisi. Langkah kecil ini dapat menghentikan 99% puncak level tertinggi. Sulit untuk mengatakan apakah Gongsun Zimeng dapat mengambil langkah ini dalam hidup ini. Namun, menghadapi raksasa baru Shimen Fugui, Gongsun Zimeng tidak menunjukkan sikap merendahkan diri. Identitasnya ada di sana dan tidak mengizinkannya melakukan ini. Tuan Zimeng, sama-sama. Kali ini saya datang ke sekte kaca warna-warni secara dadakan. Saya minta maaf karena mengganggu sekte Anda. Shimen Fugui juga menjawab dengan sopan. Dia tidak sombong sekarang karena dia berada di luar gerbang sekte kaca berwarna. Pada saat itu, dia hanya menghadapi 2 penjaga gerbang dari sekte kaca warna-warni, jadi dia secara alami harus berperilaku seperti orang penting. Apa yang dia hadapi sekarang adalah Gongsun Zimeng, kepala sekte kaca warna-warni saat ini. Meski lawannya tidak sekuat dia, tapi yang berdiri di belakang lawannya adalah seluruh sekte kaca berwarna. Adapun tanah terlarang sekte kaca warna-warni, ada 4 orang kuat yang telah melampaui alam abadi. Salah satunya adalah Master Baili Yanhong, kekuatan sekte yang sangat kuat. Shimen Fugui tidak berani melakukan kesalahan, namun kali ini dia datang dengan kata, akal. Saya tidak tahu mengapa Tuan Shimen datang ke sekte kaca warna-warni kali ini. Saya mendengar dari para murid bahwa Anda datang untuk meminta penjelasan dari sekte ini. Apakah ada kesalahan yang saya lakukan di sekte kaca warna-warni? Tolong tunjukkan, sampaikan kepada Tuan Shimen. Kami pasti akan memperbaikinya. Gongsun Zimeng langsung menuju ke topik. Apa yang perlu dilakukan telah dilakukan. 7 peri dikirim untuk menerima Shimen Fugui. Itu sudah cukup memberi wajah pada pihak lain. Dia tidak ingin terus bersikap sopan. Masih banyak hal yang menunggu untuk dia tangani di sekte kaca warna-warni. Tuan Zimeng,
Saya benar-benar ingin meminta penjelasan sekte Anda ketika saya datang ke sini kali ini, kata Shimen Fugui dengan serius. Tuan Shimen, tolong beritahu saya. Saya ingin tahu apakah Tuan Zimeng dapat mengingat bahwa lebih dari 1000 tahun yang lalu, saya baru saja keluar dari perbatasan dan datang ke Guizhong. Saya bertemu Baili Yanhong di Guizhong dan ingin dia menjadi Shimen saya. Istri Fugui, Nyonya Zenggong, ditolak keras oleh sekte Anda. Tentu saja saya ingat, Penatua Yanhong adalah yang pertama dari 7 orang suci di alam atas sekte kami. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi. Dia hanya membutuhkan lebih dari 1000 tahun untuk mencapai tingkat tertinggi. Sekte kami juga bersiap untuk melatihnya sebagai ahli waris, jadi dia tidak akan menikah di luar. Jawab Gongsun Zimeng. Dengan kata lain, jika sekte Anda tidak menjodohkan Baili Yanhong dengan saya, sekte itu tidak akan bertunangan dengan orang lain. Itu pasti. Saya sudah mengatakan bahwa Penatua Yanhong tidak akan menikah di luar, dan dia akan selalu tinggal di dalam sekte. Lalu mengapa Baili Yanhong diekspos oleh pria lain sekarang? Shimen Fugui bertanya dengan sedikit kemarahan. Apa? Kata-kata Shimen Fugui mengejutkan Gongsun Zimeng dan kedua tetua dari sekte kaca warna-warni di belakangnya. Penatua Yanhong diungkap oleh seorang pria. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia diutus untuk menjalankan misi penegak hukum alam semesta? Bagaimana seseorang bisa dirampas? Ada yang salah. Penatua Yanhong sama sekali tidak berada di alam Singsu. Bagaimana Shimen Fugui bisa tahu bahwa dia telah terungkap? Gongsun Zimeng memandang Shimen Fugui dengan bingung. Saya melihat pihak lain tampak tenang. Hal ini membuat Gongsun Zimeng agak tidak bisa memastikan apakah sesuatu itu benar atau salah. Dengan status dan kekuatan Shimen Fugui, dia pasti tidak akan mengatakan apapun yang dia tidak yakin. Melakukan hal sebaliknya berarti mempermalukan diri sendiri. Karena dia datang langsung ke pintu dan mengatakannya. Itu harusnya pasti, tapi Penatua Yanhong memang tidak berada di alam Singsu. Apakah ada kesalahpahaman di sini, Tuan Shimen? Penatua Yanhong dikirim untuk menjalankan misi oleh sekte kami, tetapi dia tidak berada di alam bintang kekosongan sekarang. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Gongsun Zimeng mengungkapkan keraguannya. Kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman, Tuan Zimeng, karena saya, Shimen Fugui, berani berbicara, saya secara alami percaya diri. Saya hanya ingin bertanya, Anda dengan tegas menolak saya di awal, mengatakan bahwa Baili Yanhong tidak akan menikah di luar. Tapi sekarang kamu diperkosa oleh seorang pria. Aku kehilangan keperawananku. Kenapa? Apakah kamu meremehkanku, Shimen Fugui? Atau kamu meremehkan keluarga Shimenku? Shimen Fugui berbicara dengan nada yang sangat tidak senang. Sebagai raksasa baru di alam Singsu, dia adalah eksistensi yang melampaui alam abadi. Jika sudah waktunya menunjukkan sikap kuatnya, dia tidak akan pelit. Bahkan jika pihak lain adalah pemimpin dari sekte kaca warna-warni. Tuan Shimen, keaslian masalah ini masih bisa diperdebatkan. Bukannya saya, sekte kaca warna-warni, tidak mempercayai Anda. Semuanya harus berdasarkan bukti. Kecuali Anda memberikan bukti yang meyakinkan kami hari ini, kami hanya bisa tunggu Penatua Yanhong kembali. Jika Anda menemui saya nanti, jangan khawatir, selama apa yang dikatakan Tuan Shimen benar, sekte kaca warna-warni kami secara alami akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan dan tidak akan membuat Anda kehilangan muka di dalamnya. Alam Singsu, kata Gongsun Zimeng dengan nada yang tidak rendah hati dan juga tidak sombong. Menghadapi Shimen Fugui, pria kuat yang melampaui alam keabadian, Gongsun Zimeng menunjukkan sikap sekte kaca warna-warni, yang tidak takut atau mencari masalah. Anda mengatakan bahwa sekte kaca warna-warni telah mengecewakan Anda, Shimen Fugui, tidak apa-apa. Tapi Anda harus memberikan bukti yang meyakinkan.
Jika tidak, Anda hanya mencari masalah. Dia tidak menganggap serius sekte kaca berwarna. Apa yang dikatakan Gongsun Zimeng sangat kedap sehingga Shimen Fugui tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Tapi karena dia berani datang, dia pasti percaya diri, tapi metodenya agak memalukan. Guru Sekte Zimeng, pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada Sekte Kaca Warna-Warni. Karena saya sangat menyukai Baili Yanhong, jadi selama kontak, saya diam-diam menanam benih spiritual di tubuhnya tanpa persetujuannya. Namun, saya, Shimen Fugui, berjanjilah demi kehormatanku sendiri bahwa aku tidak berniat menyakitinya, aku hanya ingin melindunginya. Shimen Fugui mengatakan ini. Mata Gongsun Zimeng langsung memancarkan cahaya dingin. Dia menatap Shimen Fugui dengan tatapan yang agak tidak ramah. Bukan masalah kecil untuk berani menanam benih spiritual pada para tetua yang memegang posisi penting di Sekte Kaca Warna-Warni. Bahkan jika pihak lain adalah Shimen Fugui atau orang super kuat yang telah melampaui alam abadi, itu tidak akan berhasil. Tidak peduli seberapa kuat Anda Shimen Fugui, Anda hanya memiliki satu orang. Bahkan jika Anda menambahkan leluhur keluarga Shimen yang sedang memulihkan diri dalam pengasingan, hanya ada 2 orang. Mengapa Anda berani melakukan ini pada para tetua dari Sekte Kaca Warna-Warni? Shimen Fugui mungkin juga merasa bahwa apa yang dilakukannya agak tidak etis. Dia terus menjelaskan, Guru Zimeng, sejak saya ditolak oleh Sekte Kaca Warna-Warni Anda, selama 1000 tahun terakhir, saya, Shimen Fugui, tidak memiliki ketidakpuasan apapun. Saya sepenuhnya menghormati status dan pilihan Anda. Dan benih spiritual adalah tidak seperti yang kamu pikirkan. Ia dapat memainkan peran pengawasan kapan saja dan di mana saja. Ia hanya dapat menentukan secara kasar lokasi Baili Yanhong dan mengetahui apakah dia aman. Itu saja. Ketika Gongsun Zimeng mendengar ini, dia tentu saja tidak akan mempercayai kebohongan Shimen Fugui. Jika apa yang dia katakan itu benar, benih spiritual hanya dapat menentukan lokasi dan memahami kondisi keselamatan. Lalu bagaimana dia menentukan bahwa Penatua Yanhong telah dilucuti keperawanannya? Namun Gongsun Zimeng sedang tidak berminat untuk membahas masalah ini saat ini. Karena dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Itu untuk menentukan apakah kisah hilangnya keperawanan Penatua Yanhong itu benar adanya. Ini sangat penting bagi Sekte Kaca Berwarna. Ini bahkan mungkin mempengaruhi rencana Sekte Kaca Berwarna selanjutnya. Tuan Shimen, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa melalui benih spiritual yang ditanam di tubuh Penatua Yanhong, Anda tahu bahwa Penatua Yanhong telah diperkosa oleh seorang pria saat ini? Gongsun Zimeng bertanya dengan nada agak mendesak. Tepat sekali, jawab Shimen Fugui. Apakah kamu yakin? Gongsun Zimeng terus bertanya, nada suaranya meningkat secara signifikan. Tentu saja, saya, Shimen Fugui, dapat bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Mendapat jawaban positif dari pihak lain, Gongsun Zimeng berhenti bicara. Namun dengan wajah tenang. Tapi dia menyembunyikan gelombang besar di dalam hatinya. Penatua Yanhong dilucuti keperawanannya oleh seorang pria. Lalu tubuh menawannya juga rusak. Ini, apa yang harus aku lakukan? Baili Yanhong adalah target pelatihan utama berikutnya dari Sekte Kaca Warna-Warni, dan dia saat ini adalah kandidat sekte yang paling menjanjikan untuk melampaui alam abadi. Selain itu, ia juga memiliki tubuh menawan dengan salah satu fisik paling istimewa di alam semesta. Mengenai situasi spesifik dari tubuh menawan, Gongsun Zimeng tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa begitu Baili Yanhong diungkap oleh seorang pria, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tubuh pesonanya tidak hanya akan hancur, mengakibatkan kecepatan kultivasi yang jauh lebih lambat dan peluang terobosan yang menurun tajam, hal itu juga akan terus menumbuhkan hasrat yang sangat besar di tubuhnya.
Kuncinya, keinginan tersebut tidak bisa dihilangkan seluruhnya dan akan menemaninya sepanjang hidup hingga akhir hayat. Penatua Yan Hong perlu menghabiskan sebagian besar energinya untuk menekannya kapan saja. Dengan kata lain, peluang Bailey Yan Hong untuk menerobos alam abadi telah menurun. Mulai sekarang, efektivitas tempurnya juga akan sangat berkurang. Ini bukan hal yang baik untuk Sekte Kaca Berwarna. Karena alasan inilah Sekte Kaca Warna-Warni dengan tegas menolak lamaran pernikahan Simen Fugui dan mengatakan kepadanya bahwa Bailey Yan Hong tidak akan menikah di luar. Hal ini di luar kemampuan pemimpin Sekte Gongsun Zimeng. Dia harus melaporkannya kepada 4 sesepuh tertinggi sesegera mungkin. Biarkan mereka mengambil keputusan bagaimana menghadapinya. Sehat. Gongsun Zimeng telah memikirkan betapa kecewanya keempat tetua tertinggi ketika dia memberitahu mereka tentang masalah ini. Terutama guru Penatua Yan Hong. Dia berusaha keras pada Penatua Yan Hong. Melihat Penatua Yan Hong telah bergerak selangkah demi selangkah ke arah yang diharapkan semua orang. Di luar dugaan, kecelakaan seperti itu terjadi. Sekarang saya hanya bisa berharap ini adalah kesalahpahaman. Apa yang dirasakan Simen Fugui tidak akurat. Tapi situasi ini sangat tipis. Karena Simen Fugui berani datang langsung ke Sekte Kaca Warna-Warni untuk mengatakan hal seperti itu, dia harus percaya diri. Jika tidak, bukankah ini akan merugikan diri Anda sendiri? Pada saat itu, bukan Sekte Kaca Warna-Warni yang akan memberinya penjelasan, tetapi dia harus memberikan penjelasan kepada Sekte Kaca Warna-Warni. Gongsun Zimeng masih belum bisa memahaminya. Mustahil bagi Bailey Yan Hong untuk tidak mengetahui situasinya sendiri. Begitu tubuh menawannya bersentuhan dengan seorang pria, pasti akan merugikan dirinya dan dirinya sendiri. Secara logika, dia seharusnya tidak memiliki perasaan terhadap seorang pria dan kemudian kehilangan keperawanannya. Adapun dipaksa, itu bahkan lebih mustahil lagi. Kali ini Bailey Yan Hong diutus oleh sekte tersebut untuk menjalankan tugas penegak hukum kosmik. Sepertinya dia juga membawa tuan muda dari Tianxing Mansion. Kemanapun mereka pergi, itu semua adalah peradaban tingkat rendah. Dengan kekuatan tertinggi Bailey Yan Hong, siapa yang bisa memaksanya? Bahkan di dunia maya bintang ini, level tertinggi masih menjadi master tertinggi. Belum lagi di level rendah, di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan konspirasi apapun akan sia-sia. Kecuali ada orang kuat seperti Simen Fugui yang telah melampaui alam abadi dan diam-diam mengintip Bailey Yan Hong. Jangan berani mengambil tindakan di alam Xingsu. Jadi dia menunggu sampai Bailey Yan Hong meninggalkan alam Xingsu sebelum mengikutinya. Kemungkinan ini bukan tidak mungkin terjadi, tapi sangat rendah. Pria kuat yang kekuatannya bisa melampaui alam keabadian. Tidak mungkin mengambil risiko sebesar itu bagi seorang wanita. Wanita seperti apa yang mereka inginkan, hal ini sama sekali tidak perlu dilakukan. Tidak peduli seberapa besar impian Gongsun Zi, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ingin tahu kebenarannya, saya kira saya hanya bisa menunggu Bailey Yan Hong kembali. Tuan Simen, karena Anda menanam benih spiritual di tubuh Penatua Yan Hong, Anda pasti tahu di mana Penatua Yan Hong sekarang, kan? Gongsun Zimeng bertanya. Awalnya saya mengetahuinya, tetapi baru-baru ini benih spiritual yang saya tanam telah dihilangkan, jadi saya tidak tahu posisi Bailey Yan Hong saat ini. Gongsun Zimeng tercengang saat mendengar berita itu. Apakah benih spiritual yang ditanam oleh Simen Fugui telah dihilangkan? Tidak mungkin ada orang kuat yang melampaui alam abadi dan mengikuti Penatua Yan Hong. Tersingkir, tidak mungkin, Tuan Simen, siapa yang bisa menghilangkan benih spiritual yang Anda tanam? Orang kuat yang telah melampaui alam abadi. Gongsun Zimeng jelas tidak mempercayainya. Guru Sekte Zimeng,
Saya berkata bahwa benih spiritual yang saya tanam untuk Bai Li Yanhong tidak memiliki niat jahat. Itu hanyalah jejak dari kekuatan spiritual saya sendiri. Bahkan dengan kekuatan spiritual Anda saat ini, Anda dapat dengan mudah menyelesaikannya. Oleh karena itu, menjadi itu tidak mengherankan jika beberapa orang dengan kekuatan mental yang sedikit lebih kuat tersingkir. Gongsun Zimeng tidak siap membahas topik ini lagi, dan dia tidak ingin berurusan dengan Simen Fugui lagi. Dia ingin memberitahu keempat sesepuh tertinggi berita itu dengan cepat dan meminta mereka mengambil keputusan. Tuan Simen, kami tidak dapat membuat kesimpulan berdasarkan kata-kata Anda. Kami masih harus menunggu Penatua Yanhong kembali sebelum kami dapat memastikannya. Anda dapat tinggal di Sekte Kaca Warna-Warni untuk beberapa waktu. Saya akan melapor ke Penatua tertinggi sekarang, lalu keluarkan perintah penarikan kembali kepada Penatua Yanhong dan minta dia untuk kembali secepat mungkin. Jika semuanya berjalan seperti yang Anda katakan, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan di sini. Bai Li Yanhong, bagaimana Anda menjelaskannya setelah Anda kembali? Gongsun Zimeng mengatur agar Simen Fugui tinggal di area VIP Sekte Kaca Berwarna. Kemudian dia bergegas ke area terlarang dari Sekte Berlapis Warna-Warni tanpa henti. Itu juga merupakan tempat di mana 4 tetua tertinggi yang melampaui alam abadi hidup dalam pengasingan. Gongsun Zimeng menerima perintah pemimpin sektenya dan melewati banyak formasi untuk sampai di luar lembah. Dia tidak segera melangkah ke lembah, sebaliknya, dia berdiri di luar lembah dan berteriak dengan hormat, Gongsun Zimeng, penguasa Sekte Kaca Warna-Warni saat ini, memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan agar dapat bertemu dengan 4 tetua tertinggi. Xiao Meng ada di sini, masuklah dulu, ya. Penatua tertinggi. Setelah Gongsun Zimeng selesai berbicara, dia perlahan melangkah ke lembah. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum di sini, sungguh pemandangan surga. ada banyak bahan obat berharga serta hewan dan tumbuhan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda membawanya keluar, harganya akan sangat mahal. Ada beberapa kabin yang bersih dan rapi di tengah lembah. Setelah melewati aliran sungai yang jernih dan beberapa taman yang mekar, Gongsun Zimeng sampai di beberapa kabin. Sepanjang perjalanan, dia sangat berhati-hati, karena takut menginjak rumput atau binatang kecil. Di lembah ini, sehelai rumput kecil pun merupakan sesuatu yang luar biasa jika Anda membawanya keluar. Gongsun Zimeng berdiri di luar pintu tidak lama kemudian. Berderit, pintu rumah kayu terbuka dari dalam. Kemudian seorang wanita tua berpakaian sederhana keluar dari rumah kayu itu. Orang ini adalah salah satu dari 4 tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni. Ia juga seorang manusia super kuat yang telah melampaui alam abadi. Mereka semua adalah eksistensi terkenal di alam Xingsu. Lihat wanita tua itu, Gongsun Zimeng segera bersiap untuk berlutut di tanah. Akibatnya, dia terhalang oleh gelombang energi, mencegahnya untuk berlutut. Dia tahu bahwa penatua tertinggi tidak suka orang lain berlutut, jadi dia berhenti memaksa. Dia hanya membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, Gongsun Zimeng telah bertemu dengan penatua tertinggi. Xiao Meng, kamu sudah lama tidak datang menemui kami. Orang-orang tua, meski terlihat sangat tua, namun cara bicara dan geraknya sangat rapi dan tidak terlihat tua sama sekali. Tetua Taisang, Xiao Meng juga ingin datang dan menemanimu, tetapi ada banyak hal yang terjadi di sekte baru-baru ini, dan aku tidak dapat menahannya. Jika kamu segera menemukan seseorang untuk menggantikanku sebagai pemimpin sekte, Xiao Meng bisa berada di sini untuk menemanimu setiap hari. Kamu, pasukan lain bertempur sampai mati. Aku tidak tahu mengapa kalian berdua menyerah. Tak satu pun dari kalian ingin menjadi pemimpin klan ini, kata wanita tua itu tanpa daya.
Ini dapat mencerminkan keunikan sekte kaca warna-warni kami, kata Gongsun Zimeng sambil tersenyum. Oke, berhentilah banyak bicara dan beritahu kami apa yang kamu lakukan di sini. Tai Sang Elder, baru saja Taipan baru dari keluarga Shimen Fugui, datang berkunjung dan meminta penjelasan dari sekte kami. Shimen Fugui dari keluarga Shimen. Benar, pria yang baru saja menerobos lebih dari 1000 tahun yang lalu dan datang untuk meminta Xiao Hong menjadi istrinya. Tanda tanya, apa yang kamu inginkan dariku, sekte kaca berwarna? Dalam kebingungan, kembali ke yang lebih tua, masalahnya seperti ini. Gongsun Zimeng menjelaskan masalahnya dengan hati-hati. Fugui dari Shimen datang ke sekte kaca warna-warni dan berkata bahwa dia diam-diam menanam benih spiritual untuk Bai Lian Hong. Melalui umpan balik dari benih spiritual, dia mengetahui bahwa Bai Lian Hong telah dipatahkan, dan kemudian benih spiritual tersebut juga dihilangkan. Awalnya, terdengar berbagai suara bising yang datang dari lembah. Itu adalah suara yang dibuat oleh beberapa hewan yang disayangi. Namun saat Gongsun Zimeng berbicara semakin dalam, suasana di lembah mulai khusyuk. Hewan-hewan berharga ini semuanya bersifat spiritual. Setelah mereka mengetahui bahwa suasana hati tuan mereka agak salah, mereka tidak berani membuat keributan lagi. Ketika Gongsun Zimeng selesai bercerita, seluruh lembah menjadi sunyi, dan bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Suasana di lembah itu sangat khusyuk, bahkan udaranya pun dipenuhi dengan makna yang mengerikan. Wanita tua ini tidak lain adalah guru Bai Lian Hong, Gong Ru. Salah satu dari 4 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni. Pada saat yang sama, ia juga merupakan eksistensi yang melampaui keabadian. Ini tidak sebanding dengan orang seperti Shimen Fugui yang baru saja membuat terobosan dan belum menstabilkan wilayahnya. Klan Gongru telah melampaui alam keabadian hampir 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, Shimen Fugui bahkan belum lahir. Shimen Fugui bahkan telah menembus penghalang keabadian dan mencapai alam yang diimpikan oleh banyak orang. Di depan keluarga Gongru, dia masih harus menurunkan postur tubuhnya dan dengan hormat memanggilnya sebagai Gong Senior. Setelah mendengarkan penuturan Gongsun Zimeng, Gongru berada dalam keadaan gunung berapi yang akan meletus. Setelah bekerja keras dan berusaha keras untuk membina murid yang memuaskan, dia justru dirusak oleh seorang laki-laki, menyebabkan tubuh menawannya hancur, dan akhirnya gagal. Bagaimana dia menerima hal ini? Gongru tidak sabar untuk segera muncul di samping Bai Lian Hong untuk melihat apa yang terjadi. Pria mana yang membuat gadis mati ini rela mengorbankan nyawanya tanpa mempedulikan nyawa gurunya? Atau mungkin ada pria yang memanfaatkannya dan berani menceraikan secara paksa murid langsung keluarga Gongru, membuat semua usahanya sia-sia. Tidak peduli bagaimana situasinya, pria inilah yang ingin dibunuh oleh Gongru. Bahkan jika dia adalah orang kuat yang telah melampaui alam abadi, dia akan membuatnya membayar harga yang pantas. Situasi ini sekarang telah sepenuhnya mengganggu rencana sekte kaca berwarna. Bai Lian Hong bukan hanya seorang tetua atau pewaris dari sekte kaca warna-warni. Dia juga memiliki misi yang sangat penting. Hanya saja Bai Lian Hong belum mengetahuinya. Ketika dia melampaui alam keabadian, inilah waktunya untuk menyelesaikan misi ini. Namun syaratnya adalah Anda tetap memiliki tubuh menawan yang utuh. Sekarang menurut Gongsun Zimeng, tubuh menawan Bai Lian Hong telah rusak, yang berarti misinya tidak dapat diselesaikan lagi. Ini merupakan pukulan besar bagi sekte kaca warna-warni dan 4 tetua tertinggi. Gongru tidak dapat menerima berita itu untuk sementara waktu dan berdiri di depan rumah kayu tanpa berbicara. Waktu dan ruang di seluruh lembah seakan membeku. Saat ini, Gongsun Zimeng merasa seolah-olah berada di gurun abadi.
Jika dia menggerakkan tubuhnya sedikit saja, dia akan langsung terbunuh. Namun, dia sudah lama menduga bahwa situasi seperti itu akan terjadi setelah Penatua tertinggi mengetahui berita itu. Jadi kini pernapasan pun terhenti sementara, karena takut mengganggu pihak lain. Berbagai hewan spiritual dan langka di lembah juga merasakan perasaan dingin ini. Mereka semua dengan patuh menemukan sudut tersembunyi untuk bersembunyi, tidak berani bersuara. Suasana hening sejenak. Gongru bertanya, Xiao Meng, apakah semua yang baru saja kamu katakan itu benar? Tetua Taisang, beraninya aku berbicara omong kosong tentang ini. Shimen Fugui masih di sekte kaca warna-warni, jika kamu tidak mempercayainya. Jika demikian, kamu bisa bertanya langsung padanya, jawab Gongsun Zimeng. Bagaimana dengan api kehidupan Xiao Hong? Apakah sudah melemah? Tidak. Sebelum datang ke sini, saya pergi melihatnya dan bertanya kepada penjaga. Api kehidupan Penatua Yan Hong sangat kuat. Kondisinya tidak melemah sama sekali. Jadi, itu berarti dia tidak dalam bahaya, tapi dia terluka. Gongru merasa dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Api kehidupan Baili Yan Hong selalu kuat. Maka dia tidak dalam bahaya dan tidak ada yang memaksanya. Apakah ini semua atas kemauannya sendiri? Gongru tumbuh besar dengan memperhatikan Baili Yan Hong, dan selalu diajari olehnya. Sejak awal, Baili Yan Hong tahu tentang situasi khusus memiliki tubuh yang menawan. Dari sudut pandang Gongru, kemungkinan Baili Yan Hong bersama seorang pria apapun yang terjadi masih sangat kecil. Namun sebagai orang kuat yang telah melampaui alam abadi, Shimen Fugui semakin tidak mungkin bercanda tentang hal semacam ini. Kecuali jika keluarga Shimen ingin benar-benar putus dengan sekte kaca berwarna. Keluarga Shimen belum memiliki kekuatan ini. Bahkan jika leluhur Shimen, yang saat ini mengasingkan diri untuk memulihkan diri, pulih dari luka-lukanya, keluarga Shimen tidak akan mampu bersaing dengan sekte kaca warna-warni. Gongru, makhluk yang telah melampaui alam abadi hampir 100.000 tahun yang lalu, juga sangat ragu saat ini. Apa kebenarannya? Apakah ini sukarela? Atau itu dipaksakan? Atau apakah Shimen Fugui berbohong? Penatua Taisang, ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Mustahil bagi Penatua Yan Hong untuk tidak mengetahui situasinya sendiri. Anda mengenalnya dengan baik. Saya pikir kemungkinan dia melakukan hal seperti itu hampir tidak ada. Shimen Fugui berbohong. Apa alasannya berbohong? Shimen Fugui mungkin tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak punya nyali. Mungkin ada kesalahpahaman yang menyebabkan hasil ini. Masalah ini, Anda harus segera memberitahu Penatua Yan Hong. Sekte mengeluarkan perintah penarikan darurat. Selama dia kembali, semuanya akan jelas. Gongru merasa bahwa apa yang dikatakan Gongsun Zimeng masuk akal. Daripada menebak-nebak di sini, lebih baik mengingat Baili Yan Hong secara langsung. Hanya dia yang tahu kebenarannya sekarang. Oke, kemudian Anda segera mengeluarkan perintah penarikan darurat kepada Xiao Hong dan memintanya untuk kembali secepat mungkin. Jika Anda memiliki berita, silakan hubungi saya kapan saja. Masalah ini terkait dengan rencana sekte selanjutnya. Itu sangat penting dan tidak boleh ada kepedulian sedikitpun. Ikuti perintah sesepuh tertinggi. Oke. Selesaikan secepat mungkin. Ya, Penatua tertinggi. Xiao Meng mohon diri. Setelah mengatakan ini, Gongsun Zimeng dengan hormat keluar dari lembah, melewati lapisan formasi lagi, dan kembali ke sekte kaca warna-warni. Karena Baili Yan Hong tidak berada di alam Xingsu, tetapi peradaban tingkat rendah lainnya pada jarak yang tak terbatas, metode kontak biasa tidak dapat menjangkaunya sama sekali. Hanya dengan menggunakan sarana khusus sekte tersebut kita dapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan berita tersebut kepada Baili Yan Hong. Ini tidak mutlak. Jika Baili Yan Hong terjebak di reruntuhan formasi,
dia mungkin tidak dapat menerima pesan tersebut. Gongsun Zimeng bekerja sama dengan beberapa tetua lainnya dan menggunakan teknik rahasia untuk mengeluarkan perintah penarikan darurat dari Sekte Kaca Warna-Warni ke Bai Lianhong. Siapapun yang menerima perintah penarikan darurat dari sekte ini harus segera kembali ke sekte tersebut secepat mungkin. Kemudian token berdarah ilusi ditembakkan dari Sekte Kaca Warna-Warni setelah menyerap jejak api kehidupan Bai Lianhong. Melepaskan diri dari batasan ruang ini, dia langsung menuju ke arah Bai Lianhong. Token merah ilusi ini sangat cepat sehingga tidak dapat dikendalikan oleh ruang sama sekali. Bahkan orang kuat seperti Simen Fugui, yang telah melampaui alam abadi, hanya bisa berharap untuk melampauinya. Bersambung.